Halo rekan-rekan, bertemu kembali dalam mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan dalam Lingkungan Global dengan saya, Ferdinand Robertua. Rekan-rekan, setelah kita membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah studi lingkungan global, dengan mata kuliah perspektif atau pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan, dan sekaligus kita memperlihatkan perbedaan mata kuliah ini dengan program studi yang lain yang membahas isu-isu lingkungan, maka kita mulai akan membahas secara detail satu demi satu goals yang ada di dalam Sustainable Development Goals yang terkait dengan isu-isu lingkungan. Rekan-rekan, ada 7 goals yang terkait dengan peminatan lingkungan. Ketujuh goals tersebut yaitu yang pertama, goals nomor 6, air bersih dan sanitasi yang layak. Goals nomor 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Goals nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Goals nomor 13, penanganan perubahan iklim. Goals nomor 14, ekosistem lautan. Dan goals nomor 15, ekosistem daratan. Mari kita mulai dari goals nomor 6, air bersih dan sanitasi yang layak. Kalau kita melihat tentang goals nomor 6, ada beberapa isu, masalah yang disorot oleh PBB yang harus ditangani secara serius oleh negara bangsa. Yang pertama, goals nomor 6 memfokuskan terkait akses terhadap air minum yang sehat. Seberapa banyak masyarakat yang bisa mengakses secara murah, terjangkau terhadap air minum yang sehat. Semakin sedikit berarti ini menjadi masalah besar. Semakin banyak berarti ini menjadi sebuah keberhasilan. Sehingga kita dalam konteks Indonesia ini kita bisa melihat daerah-daerah mana yang memiliki masalah terkait akses terhadap air minum yang sehat dan terjangkau. Ini masalah pertama yang dibahas, topik pertama yang dibahas di goals nomor 6. Nah, goals nomor 2 itu kita berbicara mirip dengan topik kedua yang dibahas di goals nomor 6. Ini kita berbicara terkait akses terhadap air bersih dan sanitasi yang bersih, tetapi dengan penekanan kepada siapa yang mengaksesnya. Nah, di sini menekankan pada gender, ya, karena kita menginginkan akses yang merata buat semua. Tidak hanya bagi pria, tetapi juga perempuan. Tidak hanya bagi dewasa, tapi juga anak-anak. Nah, makanya di sini kita mau melihat di isu yang kedua adalah proporsi dari populasi yang mengakses terhadap sanitasi dan air bersih yang layak. Proporsinya, artinya apakah perempuan lebih banyak atau apakah dewasa yang lebih banyak mengakses terhadap sanitasi. Itu isu yang kedua yang dibahas. Isu yang ketiga, ada 8 ya rekan-rekan. Isu yang ketiga adalah terkait penanganan limbah. Penanganan limbah rumah tangga. Secara khusus membahas tentang penanganan limbah rumah tangga. Nah, ini sering kita remehkan, bukan menjadi isu penting, tidak dibahas dalam media massa. Padahal buat SDGs ini adalah topik ketiga dalam goals nomor 6. Nah, ini menjadi challenge buat kita rekan-rekan, khususnya dalam bagi akademisi hubungan internasional. Isu yang low politik seperti ini harus bisa menjadi sebuah isu yang penting buat kita. Nah, ini menjadi challenge yang luar biasa. Dan kita harus menjawabnya tentu dengan bukti, fakta, keterlibatan negara kita di dalam penanganan limbah rumah tangga. Yang keempat, isu yang keempat dibahas di goals nomor 6 adalah terkait efisiensi penggunaan air. Ini juga isu yang buat saya jarang dibahas di dalam percakapan kita sehari-hari.
seberapa efisien kita menggunakan air bersih. Ini seringkali menjadi sebuah sesuatu yang tidak penting. Kita seringkali memboroskan penggunaan air, padahal bagi PBB ini adalah isu keempat yang sangat penting untuk dibahas. Menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Nah, yang sering dibahas biasanya yang isu kelima, yaitu penggunaan air yang sifatnya lintas batas. Mungkin di Indonesia tidak dibahas topik ini, tetapi di beberapa negara yang memiliki akses terhadap sungai yang sama, seperti di Indochina terkait sungai Mekong, kemudian di Eropa juga memiliki sungai yang sama. Ada banyak sungai yang melintasi lebih dari satu negara, rekan-rekan, dan ini menjadi pertanyaan bagaimana manajemen penggunaan air lintas batas tersebut. Ini isu yang kelima. Nah, yang keenam adalah terkait air yang berasal dari gunung, hutan, rawa, sungai, dan danau. Ini berapa banyak air yang masih dimiliki atau yang masih ada, yang ada di gunung, hutan, rawa, sungai, dan danau. Ini terkesan sangat teknis. Isu keenam ini terkesan sangat teknis karena kita menghitung air, padahal tidak. Karena ketika terjadi industrialisasi, penumpukan masyarakat yang berlebih di dalam suatu tempat, maka masalah yang dihadapi itu seringkali terkait penggunaan air bersih di tempat tersebut, ya, kekurangan atau kelangkaan air bersih. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks saat ini di mana terjadi urbanisasi besar-besaran, sehingga air yang ada di dalam wilayah tersebut menjadi habis dan menjadi bencana apabila tidak ada kebijakan penanganan air di tempat tersebut. Ini isu yang keenam di dalam goals keenam. Isu yang ketujuh adalah terkait program-program internasional dalam tata kelola air. Nah, ini agak luas bahasannya. Berapa banyak hibah yang dikucurkan oleh sebuah negara kepada negara lain dalam membantu masalah keberadaan air. Dan yang kedelapan isu yang dibahas juga adalah terkait peran serta dari masyarakat lokal dalam manajemen atau tata kelola air. Rekan-rekan, kalau kita melihat goals nomor 6 ini, sejujurnya ini menjadi pertanyaan buat kita, challenge buat kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana low politics seperti tata kelola air ini menjadi sebuah isu yang penting, menjadi sebuah isu yang prioritas bagi negara kita. Maka ada dua solusi untuk menjawab challenge bagaimana eskalasi dari low politics menjadi isu yang sangat penting. Solusi yang pertama yang saya ajukan adalah untuk melihat seberapa banyak perjanjian internasional yang dimiliki oleh sebuah negara yang terkait dengan isu-isu yang low politics seperti ini. Sebagai contoh, Indonesia itu menjadi negara anggota dari Asian Development Bank, Islamic Development Bank, IMF, World Bank, ya. Keterlibatan Indonesia di dalam organisasi internasional itu adalah sebuah kerjasama internasional dan dilandasi oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, semua kebijakan, program yang merupakan implementasi dari keterlibatan Indonesia di organisasi internasional menjadi sebuah sesuatu yang penting. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan bagaimana menjembatani isu-isu yang sangat spesifik terkait tata kelola air dengan hubungan internasional adalah kita melihat kebijakan luar negeri kita atau keterlibatan negara kita yang membahas isu tersebut secara spesifik. Sebagai contoh, ketika Indonesia menjadi anggota dari Asian Development Bank dan Islamic Development Bank, salah satu program yang dimiliki oleh Asian Development Bank dan Islamic Development Bank
adalah Decentralized Wastewater Treatment System, DWATS. Ya. Ini menarik. Ya, Indonesia ada di situ. Indonesia menerima hibah dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Islam. Dan Indonesia harus melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen Indonesia di organisasi internasional tersebut. Dan menjadi relevan ketika ternyata masih banyak wilayah Indonesia yang mengalami kelangkaan air, mengalami kesusahan terkait sanitasinya, seperti di NTT, Papua, Kalimantan Tengah. Ini menjadi jawaban buat kita ketika kita melihat sebuah isu yang sangat spesifik dan teknis seperti yang ada di goals nomor 6 ini, untuk diterjemahkan ke dalam sebuah topik penelitian, untuk diterjemahkan ke dalam sebuah masalah penelitian. Ya. Kalau kita hanya berbicara terkait seberapa banyak masyarakat yang mengakses air bersih atau terjadi kelangkaan air bersih, terjadi kegagalan sanitasi masyarakat, mungkin tidak akan langsung nyambung dengan hubungan internasional. Tetapi kalau kita berhasil melihat bahwa Indonesia adalah negara anggota organisasi internasional dan salah satu program organisasi internasional tersebut adalah menyelesaikan masalah kelangkaan air atau sanitasi, maka kelangkaan air dan masalah sanitasi tersebut menjadi sebuah isu yang sangat penting. Jadi bagi kita seorang akademisi hubungan internasional menjadi penting untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh Indonesia di organisasi internasional dengan perjanjian-perjanjian bilateral yang dilakukan, dan melihat secara spesifik apa yang menjadi program kebijakan di dalam organisasi internasional tersebut, di dalam perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral tersebut. Baru dari situ kita melihat 8 topik yang sudah ada di goals nomor 6 ini. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak sulit kalau kita benar-benar bisa memahami apa yang sudah dilakukan oleh negara kita di dalam berbagai forum internasional dan dijadikan sebuah kebijakan di dalam organisasi internasional tersebut. Jadi kalau menjawab pertanyaan yang di pertemuan awal kita, bagaimana sih membuat sebuah analisis yang berjenjang multi level dalam hubungan internasional? Ya karena kita mampu pertama memahami apa yang terjadi di isu lokal, di dalam tataran lokal. Yang kedua, mengkontekstualisasikannya ke dalam SDGs, melihat goals apa saja yang ada di dalam SDGs yang terkait isu tersebut. Dan yang ketiga adalah apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia di berbagai forum-forum internasional. Apa yang sudah menjadi komitmen Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional. Kalau kita bisa melakukan ketiga hal tersebut, maka kita sudah memiliki sebuah analisis terkait masalah penelitian, sebuah research problem. Kita sudah memiliki sebuah modal dalam melakukan penelitian, yaitu memiliki research problem. Karena kita tidak hanya membahas terkait local problems, tapi kita juga sudah membahas tentang SDGs, dan yang paling penting adalah mengkontekstualisasikan SDGs dan isu lokal tersebut ke dalam sebuah kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, bagi teman-teman akademisi hubungan internasional, kita tidak hanya sekedar memahami apa yang terjadi sekitar kita, tapi kita juga harus bisa sering membaca perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, kebijakan-kebijakan Indonesia yang dilakukan, ditandatangani di organisasi internasional, karena itu semua akan tersangkut terkait erat dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia di domestik dan internasional. Saya kira pembahasan tentang goals nomor 6 ini menjawab challenge buat kita bagaimana membahas isu-isu HI yang berjenjang dari lokal, nasional, dan internasional, dan menjadikannya sebuah masalah penelitian. Kira-kira itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini, rekan-rekan. Dan untuk menutup pertemuan ini, seperti biasa saya akan memberikan
Sebuah pertanyaan bagi teman-teman. Pertanyaan yang bisa dijawab di dalam LMS rekan-rekan. Pertanyaannya cukup simpel. Bagaimana menjadikan sebuah masalah yang dikategorisasikan sebagai low politics menjadi sebuah isu prioritas dan sebuah masalah penelitian? Gampang ya? Baik rekan-rekan, terima kasih atas atensi dan perhatian dari rekan-rekan semua. Tetap semangat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.